Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 5 Maret 2025. Hari Rabu Abu, Pantang dan Puasa. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Yoel, bab 2, ayat 12 sampai dengan 18. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi cela." Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, "Di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 20 sampai dengan bab 6 ayat 2. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Matius, bab 6, ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa,
Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. 3 pilar kehidupan pengikut Kristus. Hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah berlangsung selama 40 hari. Masa ini mengingatkan kita akan 40 hari dan 40 malam Yesus berdoa dan berpuasa di padang gurun sebagai persiapan untuk pelayanan publiknya. Pada masa Prapaskah, kita diajak untuk bertobat, berkurban, dan mentransformasi diri. Injil hari ini memberikan 3 praktek penting selama masa Prapaskah: doa, puasa, dan sedekah. Yesus memperingatkan kita bahwa melakukan praktek ini tidak boleh dilakukan untuk pamer dan mencari pujian, seperti yang dilakukan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, melainkan dengan niat yang tulus serta kasih kepada Allah dan penyesalan atas dosa. Praktek pertama adalah doa. Doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Hal ini sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Dengan doa, kita dapat mengarahkan tujuan hidup kita menuju surga. Namun terkadang, doa dapat digerakkan oleh cinta diri dan berpusat pada diri sendiri. Seringkali kita berdoa hanya saat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk memurnikan motivasi dan niat kita dalam berdoa. Praktek kedua adalah puasa. Puasa merupakan bentuk pengorbanan. Dengan berpuasa, kita belajar untuk mengendalikan keinginan kita, nafsu-nafsu yang tidak teratur, dengan praktek penyangkalan diri. Pada saat yang sama, puasa membantu kita merasakan rasa sakit dan penderitaan orang miskin, sehingga membuat kita lebih berbelas kasih dan peka terhadap kebutuhan mereka. Namun, puasa tidak hanya berpantang dari makanan, tetapi juga dari segala kegiatan dan keinginan dosa, serta semua bentuk hiburan yang tidak sehat dan sifat buruk yang berbahaya. Namun, doa dan puasa tidaklah cukup. Bahkan Tuhan berkata melalui Yesaya bahwa puasa yang Dia inginkan adalah menolong orang miskin, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberikan kebebasan kepada para tawanan, dan semua tindakan belas kasih lainnya. Oleh karena itu, puasa dan doa menjadi lebih berkenan di mata Tuhan ketika kita membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan. Ini adalah praktek ketiga, berderma. Ini bukan sekadar memberi sedekah. Ini benar-benar tentang mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan, terutama orang miskin, orang sakit, yatim piatu, dan yang terlantar. Dalam misa ini, kita menerima abu di dahi kita. Abu yang dibubuhkan di dahi kita mengingatkan kita akan dosa
dan kelemahan kita sebagai manusia. Kita mau diingatkan Tuhan bahwa dari debu engkau berasal, kepada debu engkau akan kembali. Tuhan mengarahkan kita agar meninggalkan dosa-dosa dan keinginan kita yang kuat untuk mengikuti Yesus dengan lebih dekat dan setia. Berpalinglah dari dosa dan percayalah kepada Injil. Selama masa Prapaskah, kita diminta untuk berhenti sejenak, lepas sejenak dari kesibukan sehari-hari dan kekhawatiran duniawi. Sesibuk apapun, kita tidak boleh melupakan rumah dan tujuan akhir kita yang sejati, yaitu bersatu dengan Tuhan di surga. Seorang suster Karmelitis, Santa Maria dari Yesus yang tersalib, berkata, "Segala sesuatu di bumi ini akan berlalu. Siapakah kita? Kita adalah debu, ketiadaan, dan Tuhan begitu agung, begitu indah, begitu layak dicintai, namun Dia tidak dicintai. Semoga kita tidak pernah lupa bahwa kita adalah debu, kita bukan apa-apa, dan Tuhan adalah segalanya." Kesadaran bahwa kita tidak cukup mengasihi Allah seharusnya membuat kita merasa sedih. Oleh karena itu, kita perlu berdoa dengan lebih baik, melakukan silih atas dosa dengan sungguh-sungguh, serta menjadi lebih murah hati dan gembira dalam memberi dan berbagi dengan mereka yang tidak beruntung. Tulisan oleh R.P. F. Antonius David Tristianto Okarm. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, perkenankanlah kami mengawali masa Prapaskah ini dengan puasa suci dan melawan kuasa kejahatan dengan menyangkal diri, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.